Innahum kanu yusari'una fil khairati. Baik. Yusari'una fil khairat. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan para malaikat-malaikat mereka punya hobi. Hobinya apa? Hobinya senang kebaikan, bercepat-cepat. Pokoknya kalau ada urusan kebaikan tuh cepat-cepat tuh. Nggak sabar tuh. Nggak sabar mencapai apa? Melakukan kebaikan. Yusari'una fil khairat. Di mana ada kebaikan, ada itu orang. Walaupun nggak banyak mungkin kan. Ya Allah, ada musola, nggak apa-apalah. Saya cuma paku satu. Tapi dia cepat menyelenggarakan. Nggak usah nunggu paku satu kental, nggak usah. Nanti saya sekarang ada paku satu, tapi insya Allah seminggu lagi satu kental. Iya kalau keluar satu kentalnya kan. Sekarang ada satu, keluarkan satunya. Yusari'una fil khairat. Kenapa? Barangkali dengan satu yang kita segerakan dan kita ikhlas inilah menjadikan semuanya baik. Yusari'una fil khairat. Jadi apa? Cepat-cepat kalau diajak kebaikan. Nah, ada orang yang kalau diajak baik itu cepat. Jadi responsif tuh. Pokoknya kalau berbau baik, cepat. Itu katanya Kanjeng Nabi apa? Di antaranya adalah tanda-tanda ahli surga. Cepat, gampang kalau diajak yang baik tuh. Pun juga sebaiknya, kalau ahli maksiat, diajak maksiat itu paling semangat. Tapi diajak untuk ibadah susah. Ada hamba-hamba yang kayak gitu tuh. Kenapa? Mungkin dia dinas sebagai ahli neraka. Pokoknya berbau neraka hadir. Pak, ada togel. Di mana? Di jauh di ujung sana tuh. Hujan-hujan lagi. Berangkat ya. Kenapa? Judi contoh. Mana ada zina gratis di sana ujung. Berangkat. Padahal apa? Jauh perjuangan ini semuanya. Nah, itu apa? Mereka semua juga sama. Ahli neraka akan dimudahkan sama Gusti Allah untuk masuk neraka. Gampang masuk neraka tuh. Kenapa? Ahli neraka mulus jalannya tuh. Ahli surga juga digampangkan. Makanya kita tinggal tanya, diajak yang baik dengan ajakan yang jelek itu kira-kira cepetan yang mana kira-kira? Ada ajakan ke mall nih, bukan mall jelek loh ya. Mall itu juga baik. Ada ke mall ngapa? Ya baik. Ada ke musola. Pilih mana kira-kira? Hah? Saya pilih musola yang ada di mall saja. Jadi dapat dua-duanya kan gitu kan. Bukan jelek loh saya bilang ya kan. Bukan jelek kan. Siapa bilang jelek? Bagus kan gitu kan gitu. Jadi apa? Jadi kebaikan-kebaikan itu akan apa? Akan magnet kebaikan itu hanya menarik orang yang baik tuh. Surga itu hanya narik yang baik, baik. Makanya kita yang bisa menjawab diri kita sendiri kira-kira kalau ada ajakan itu lebih cepat kemana kira-kira? Ajakan kebaikan atau ajakan kejelekan? Kalau ajakan kebaikan yang kok gampang, oh iya ya, ada ini cepat, ada ini cepat segera, ada ini ikut. Tidak ada kebaikan kecuali itu orang ada. Walaupun mungkin nggak besar yang dia berikan untuk kebaikan, tapi ada. Itu mungkin tanda-tanda ahli surga. Baiknya gampang gitu kan. Ahli neraka juga sama. Di mana ada maksiat itu orang ada. Ini ada lagi ini orang, ini ada lagi, di situ ada lagi. Ya mungkin di ahli maksiat. Makanya di sini apa? Jadikan kebiasaan kita itu adalah kebiasaan yang baik. Karena apa? Kebiasaan itulah yang menjadikan kita nanti khawatimuha. Jangan sampai khawatim atau ending. Kalau film tuh akhirnya tuh. Akhir dari perjuangan ini perjuangan yang tidak baik karena kebiasaan kita tidak baik. Makanya jadikan harian ini harian yang baik. Harian yang ngaji, ya tidak menutup kemungkinan ketika meninggalnya juga pas keadaan ngaji. Kenapa? Hariannya ngaji terus. Hariannya yang lainnya, ya bisa menutup tidak menutup kemungkinan, ya yang lainnya. Walaupun yang lainnya belum tentu maksiat juga, tapi kan berdasarkan apa yang dijadikan aktivitas harian. Makanya aktivitasnya jadikan aktivitas yang baik. Karena apa? Yang terpenting itu adalah khawatim, adalah penutup dari semua ini. Nah, perjalanan dari ini itu jadi kayak hidup itu kayak film tuh. Kadang yang pertama setarnya itu dibuat babak belur dulu tuh. Pasti menang tapi akhirnya kan itu kan. Nah, tapi hidup di dunia ini belum tentu. Makanya ahli sholat belum tentu masuk surga, ahli maksiat juga belum tentu masuk neraka karena endingnya tidak tahu. Makanya karena khawatim itu adalah terpenting, khawatimuha katakan Nabi. Yang terpenting adalah endingnya, terakhirnya. Perjalanan seseorang itu mungkin apa? Mungkin bisa bermacam-macam di dunia nih. Ada yang ahli maksiat selama ininya. Ternyata di akhir hayatnya dia tobat. Enggak lama setelah tobat meninggal dunia diampuni sama Gusti Allah. Ada tidak? Ada. Maksiat terus. Pokoknya enggak ada maksiat kecuali dia lah kerjakan.
Allah kasih hidayah. Dikasih hidayah apa? Dikasih hidayah pas akhir dari hayatnya, dikasih hidayah masuk Islam. Abu Jahal. Abu Jahal orang yang paling musuhi Nabi. Anaknya jadi sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi apa? Jadi bapak sama anak lain ceritanya. Allah ngasih hidayah berubah. Siapa bapak beda, jalur anak beda. Nah, di sini apa? Di sini kita harus membangun yang baik. Makanya di sini di dunia dengan penuh banyaknya aktivitas-aktivitas ini, bagaimana aktivitasnya kita biasakan menjadi aktivitas yang baik, yang kira-kira nggak beratkan kita di akhirat. Kita berjuang di dunia dengan segala jerih payah dan susahan ini, bagaimana endingnya semuanya baik, sukses semuanya. Itu kan harapannya. Pengennya di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itu kan pengennya. Di dunia kita endingnya bagus, di akhirat juga baik. Itu adalah harapan kita semuanya. Jadi apa? Jadi berpikirlah untuk bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk berbuat baik dan menanam kebaikan. Jangan sampai kebalikannya, mumpung saya hidup, saya akan kerjakan yang saya mau, walaupun itu haram kan gitu kan. Sehingga apa? Maksiat dijadikan apa? Sesuatu yang mungkin dijadikan sesuatu yang biasa. Pokoknya saya puas-puasin mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua, saya tobat. Mau di musola terus tidurnya, sak sholat-sholatnya, sak ininya semuanya. Iya kalau sampai tua. Kalau tidak, artinya apa? Jangan menunggu tobat untuk esok hari. Hari ini kita berbuat baik, hari ini kita maksiat, kita tobat kan itu kan. Allah berfirman dalam innahu kana ghaffar wastaghfir yursilis sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, itu ayatnya. Jadi apa? Istighfar terus kepada Gusti Allah di dalam semua kondisi, semua kekurangan. Kekurangan sholat yang belum baik, kekurangan sedekah yang jarang-jarang, kekurangan yang banyak bermaksiat dengan hubungan dengan manusia. Ayo kita perbanyak istighfar. Dengan harapan istighfar atau apa tadi, dosa-dosa kita dengan istighfar yang tadi bisa diampuni sama Gusti Allah.